Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Perbankan Syariah 2B yang terdiri dari Oki Lintang Permata, Dwi Afrida Purnomo, dan Junior Ilhami Pawesri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sumber hukum mukhtalaf, yaitu Syarhu Man Qoblana, Urf, dan Satu Zariyah. Pengertian Syarhu Man Qoblana. Secara etimologi, Syarhu Man Qoblana tersusun dari kata syar'u yang berarti syariat dan man qoblana yang berarti umat sebelum kita. Secara terminologi, Syar'u Man Qoblana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita melalui perantara nabi-nabinya. Contoh dari Syar'u Man Qoblana dalam muamalah yaitu kafalah dan dama. Kemudian dalam kisah Nabi Yusuf, siapa yang membawa tanda emas dari raja maka boleh membawa makanan dan dijamin oleh Nabi Yusuf. Dasar hukum Syar'u Man Qoblana di dalam Al-Quran yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat 90, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 123, dan Al-Quran ayat Asy-Syu'ara ayat 13. Pembagian dalam Syar'u Man Qoblana. Syar'u Man Qoblana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ulama sepakat ini bukan termasuk syariat kita. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah hukum syariat yang sudah dinasakh dalam syariat kita. Yang kedua, hukum syariat yang ditetapkan dalam syariat kita. Dan yang ketiga, hukum syariat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah. Kehujahan Syar'u Man Qoblana. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah syariat sebelum kita itu dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pendapat-pendapat mereka bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi, meskipun objeknya tidak untuk umat Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dan yang kedua, jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah, serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa ajaran-ajaran terdahulu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Alasannya adalah bahwa syariat terdahulu itu secara khusus berlaku bagi umat ketika itu dan tidak berlaku secara umum. Al-Urf. Pengertian urf secara bahasa yaitu kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Perbedaan urf dan adat. Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, serta objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan. Contoh urf dalam kegiatan ekonomi. Akad jual beli dalam fikih Islam akan sah jual beli tersebut bila ada kalimat ijab qabul. Namun karena menurut kebiasaan, tanpa adanya serah terima penjualan dianggap telah terjadi transaksi, maka jual beli tanpa kalimat ijab qabul, jual beli sudah dianggap sah. Landasan dasar hukum dan kaidah dalam urf. Yang pertama, nas, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 119. Yang kedua yaitu kaidah usuliyah, terbagi menjadi 4. Yang pertama, adat itu adalah hukum. Apa yang telah ditetapkan oleh syara, secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa.
maka ia dikembalikan pada urf. Yang kedua, tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat. Yang ketiga, yang baik itu jadi urf seperti yang disyaratkan jadi syarat. Yang keempat, yang ditetapkan melalui urf seperti yang ditetapkan melalui nas. Macam-macam urf. Al-urf dari segi objek ada dua, yaitu al-urf al-lafzil atau kebiasaan lafal dan al-urf al-amali atau kebiasaan perbuatan. Kemudian al-urf dari segi cakupannya ada dua, yaitu al-urf al-a'am atau umum dan al-urf al-khos atau khusus. Kemudian al-urf dari segi keabsahan dari pandangan syariat Islam ada dua, yaitu al-urf al-sahih dan al-urf al-fasid. Syarat dalam al-urf sebagai sumber hukum. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah. 2. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka atau pada sebagian besarnya. 3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. 4. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. 1. Zariyah. Definisi secara etimologis. Kata Sad az-Zariyah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu sad dan az-Zariyah. Kata asad berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang, sedangkan az-Zariyah berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Definisi secara terminologi. Menurut Al-Kharafi, sad az-Zariyah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Dalam karyanya, Al-Muwafat Asy-Syatibi menyatakan bahwa sad az-Zariyah adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Contoh satu zariyah yaitu larangan kombinasi akad qard dan ijarah. Landasan hukum satu zariyah dan kaidah usuliyah. 1. Nas dapat diambil dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 dan surat Al-Baqarah ayat 104. Dan juga sunnah. Menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol, dugaan bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sad az-Zariyah. 2. Dalil logika. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. 3. Kaidah usuliyah. Kaidah yang bisa dijadikan dasar penggunaan sad az-Zariyah yaitu menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Pembagian satu zariyah. Pembagian satu zariyah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, satu zariyah dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Antara lain, 1. Perbuatan yang memang dari dasarnya menimbulkan kerusakan. 2. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya dijadikan sarana kepada yang dilarang. 3. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan, namun kemudiannya tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan itu kemungkinan besar terjadi walaupun tidak sengaja. 4. Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan, namun terkadang menimbulkan keburukan. Yang kedua, satu zariyah dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, meliputi 1.
Al-Zari'ah yang jelas dan pasti akan menjerumuskan pelakunya kepada kerusakan. 2. Al-Zari'ah yang mempunyai zan yang kuat bahwa bisa mendorong berlakunya kemafsadan dan keharaman. 3. Al-Zari'ah yang pada zahirnya boleh dilakukan dan mengandung kemaslahatan, akan tetapi jika dilakukan berkemungkinan untuk timbulnya kerusakan. 4. Al-Zari'ah yang tidak diduga akan membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang karena jarang sekali untuk berlaku. 3. Satu zariyah dari segi aspek kesepakatan ulama. Dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi az-zariyah menjadi 3 macam, yaitu 1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. 2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang. 3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Kehujahan satu zariyah. Yang pertama, satu zariyah bisa menjadi hujah. Mayoritas ulama yang melegalitaskan satu zariyah sebagai dasar hukum Islam adalah dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Ulama Malikiyah menjadikan konsep satu zariyah sebuah metode istinbat hukum dalam ilmu fikih dan mereka jadikan bagian bab usul fikih sehingga bisa diterapkan lebih luas. Yang kedua, satu zariyah bukan menjadi hujah. Yang menolak sepenuhnya metode satu zariyah sebagai metode istinbat hukum Islam yaitu mazhab Zahiri. Alasannya, 1. Karena satu zariyah itu ijtihad atas dasar pertimbangan kemaslahatan, sedangkan Zahiriyah menolak ijtihad dengan nalar. 2. Karena hukum-hukum syara di sisi Zahiriyah adalah hanya hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan satu zariyah penetapan hukum bukan langsung dari nas dan ijma'. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.